Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dipertemukan kembali hari ini di kuliah kita Mazahib wa Manahij fi Tafsir. Alhamdulillah hari ini kita kuliah pertama kita ya hari ini. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari sama-sama kita mengawali kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menambah keberkahan kuliah kita hari ini, mari kita mendengarkan doa dari saudara kita, Ustadz Effendi. Ustadz, bagaimana Ustadz? Siap doa Ustadz? Iya, Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa. InsyaAllah dipimpin oleh Ustadz Effendi. Iyahu falyatafaddal mashkurah. ya, terima kasih kesempatannya. Alangkah indahnya dan berkahnya kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan pemahaman bagi kita dan memberikan ilmu yang berkah dunia lebih-lebih akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihi fid din wa 'allimnahu ta'wil. Allah bihalalika an haramik wa agna fadlika aman suyat. Rabbi anni masyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi firli wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan jaza Ustadz Effendi yang sudah mengawali hari kita dengan doa. Baiklah, kita lanjut ke sesi presentasi ya hari ini insyaallah yang akan dibawakan oleh Ustazah Nuriyah Hamimah dengan judul Metode Tafsir Tahlili dan Metode Jemali. Ya, pada Ustadz Nuriyah Hamimah disilahkan. Eh, iya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada dosen pengampu hari ini dan teman-teman. Yang pertama saya meminta maaf karena makalah saya yang kirimkan itu cukup terlambat dikarenakan beberapa kendala karena beberapa hari yang lalu saya habis kecelakaan dan laptopnya itu rusak. Kemudian terima kasih kepada dosen pengampu yang menyempatkan hadir di perkuliahan pagi hari ini. Begitu juga dengan teman-teman yang hadir. Langsung saja makalah yang hari ini saya bawakan itu berkenaan dengan metode tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran itu memiliki apa ya? Al-Quran itu merupakan sumber utama dalam syariat Islam, sehingga
dalam mengkaji Al-Quran itu cukup beragam. Jadi dari beberapa metode yang ada dalam menafsirkan Al-Quran, saya berkesempatan diberikan tugas sedikit menjelaskan dan mengurai mengenai metode tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Dalam mengkaji isi kandungan Al-Quran itu memerlukan kemampuan dalam memahami dan mengkaji isi serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemampuan dan pemahaman itulah yang dibutuhkan dalam mengkaji ayat per ayat, surah per surah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga eh dari banyaknya dan dari saking dalamnya isi kandungan Al-Quran itu, lahirlah beberapa metode yang ini, yakni seperti metode tafsir ijmali, tahlili, muqarran, dan maudhu'i. Hal ini itu didasari karena kecenderungan latar belakang dari mufassir itu sendiri. Mungkin langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah yang saya akan bahas dalam makalah ini. Yang pertama itu ingin membahas tentang bagaimana definisi metode tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Kemudian yang kedua, bentuk corak tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk pendekatan tafsir tahlili dan pendekatan tafsir ijmali. Jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai tentang metode tafsir tahlili. Menurut etimologi dalam bahasa Arab, kata tahlili itu berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Jadi kata tahlili ini itu adalah bentuk masdar dari halala. Yang memiliki makna yakni membuka sesuatu, melepaskan, menguraikan, atau menganalisis. Sedangkan secara terminologi, tafsir tahlili ini merupakan penafsiran Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat di dalam mushaf. Dengan demikian, metode tafsir tahlili ini menguraikan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran dengan cara mendeskripsikan uraian makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri dengan mengikuti susunan-susunan atau urutan-urutan surah di dalam Al-Quran. Dengan sedikit banyak dalam metode ini itu menganalisis makna dari berbagai aspek kandungan Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, salah satu tokoh mufasir juga berpendapat yakni Muhammad Quraisy Shihab yang mendefinisikan tafsir tahlili sebagai suatu metode yang mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek maknanya sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasir. Kemudian serta menafsirkan secara runtut ayat per ayat, surah per surah. Kemudian tafsir tahlili ini juga merupakan salah satu metode yang memiliki ragam corak penafsiran. Kemudian tafsir tahlili ini juga disebut sebagai metode tajzi, yang merupakan metode tafsir yang paling tua usianya. Kemudian pembahasan yang kedua itu ingin membahas tentang pendekatan dalam metode tafsir tahlili. Pendekatan dalam metode tafsir tahlili mengandalkan nalar sehingga akan sangat luas pembahasan apabila menelusuri satu demi satu segala segi yang dianggap perlu oleh mufassir yang akan menguraikan kosakata, asbabun nuzul, munasabah serta teks atau kandungan ayat yang berkenaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa karakter utama dari jenis tafsir ini atau metode ini biasanya mufassir menguraikan makna global yang dikandung dalam Al-Quran secara komprehensif dari berbagai aspeknya. Kemudian menafsirkan berdasarkan susunan ayat demi ayat, surah per surat, sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Uraian tersebut sehingga dari uraian di atas itu
menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat Al-Quran seperti pengertian kosakata, konotasi kalimat ayat, latar belakang, asbabun nuzul, serta keterkaitan ayat lain dengan ayat dengan ayat lain atau surah yang satu dengan surah yang lain atau dengan kata lain keterkaitan munasabah antar ayat atau antar surah. Kemudian juga memperhatikan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsiran ayat tersebut, baik itu disampaikan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh sahabat atau tabiin. Bahkan juga tetap memperhatikan atau tetap eh, apa mengkaitkan dengan pendapat mufassir lain eh, dan mufassir itu sendiri. Kemudian eh, dalam metode tahlili itu memiliki beberapa aspek atau tahapan kerja. Yang pertama, menerangkan munasabah atau hubungan antar ayat atau hubungan antar surah, baik itu ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian yang kedua menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut atau surah. Kemudian yang ketiga menganalisis kosakata dari sudut pandang bahasa Arab yang terdapat pada setiap ayat yang ditafsirkan sebagaimana urutan dalam Al-Quran yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Kemudian yang ketiga menjelaskan makna yang terkandung pada setiap potongan ayat dengan menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain dengan penalaran rasional eh, atau bisa juga menggunakan atau bisa juga menalar dengan menterkaitkan disiplin ilmu yang lain. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum mengenai suatu masalah atau yang lain sesuai dengan yang dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan penyelesaian di atas itu bisa disimpulkan bahwa penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili berarti penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, kemudian berusaha untuk menerangkan makna-makna yang tercakup di dalam berbagai aspek. Kemudian eh, dalam metode tafsir tahlili itu juga berusaha menerangkan makna-makna tersebut yang bersesuaian dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan. Dalam prakteknya, mufassir biasanya menguraikan makna berdasarkan urutan-urutan ayat dan urutan surah demi surah yang ada di dalam mushaf. Kemudian yang ketiga, ingin menjelaskan corak penafsiran metode tahlili. Dalam metode tahlili itu memiliki beragam corak penafsiran. Hal ini didasari karena sangat beragam gaya penafsiran ulama dalam mengkaji Al-Quran. Jadi di sini ada beberapa corak penafsiran, yakni itu tafsir bil maksur, birro'i, ada juga tafsir sufi, tafsir ilmi, tafsir fikih, dan filsafat. Kemudian yang terakhir, tafsir mana ada? Oh ya itu. Kemudian yang kedua itu ingin menjelaskan mengenai tafsir ijmali. Jadi tafsir ijmali secara etimologi itu adalah metode yang mengkaji Al-Quran secara umum, yakni menafsirkan ayat Al-Quran secara global, mengkaji makna Al-Quran itu secara global dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, dengan bahasa yang sangat sederhana, dan tidak menjelaskan kandungan Al-Quran itu secara terperinci sehingga apa untuk kalangan awam bahkan kalangan yang intelektual itu sangat cocok untuk menjadi em, metode ijmali itu bisa dipelajari dengan mudah oleh kalangan yang masih awam dalam penafsiran Al-Quran. Begitupun juga dengan
yang sudah memang apa mendalami ilmu tafsir. Kemudian pendekatan tafsir ijmali ini yakni mufassir mengkaji ayat per ayat atau surah per surah dengan urutan yang di dalam mushaf sehingga terlihat keterkaitan antara makna ayat dengan yang lain serta penggunaan bahasa yang ringkas dan sangat sederhana. Dengan demikian memunculkan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan lafaz Al-Qur'an yang dikaji oleh mufassir. Kemudian mufassir dalam mengkaji ayat tidak menentukan judul yang dilakukan eh, tidak menentukan judul. Kemudian pengkajian itu dilakukan dari awal ayat hingga akhir atau dari awal surah hingga akhir surah. Kemudian dalam mengkaji Al-Quran melalui metode ijmali itu tidak terlalu mufassir itu tidak terlalu menerapkan ide dan analisisnya, namun hanya menjelaskan secara umum saja terhadap ayat Al-Quran yang dikaji atau surah yang dikaji. Dengan demikian dalam metode ijmal itu cukup ringkas dan padat. Jadi meskipun dia itu ringkas dengan gaya yang sederhana, tapi pesan atau penjelasannya itu padat. Kemudian dalam metode tafsir ijmali ini itu menepis kemungkinan ayat-ayat Israeliat atau kisah-kisah Israeliat itu masuk dalam atau mengkontaminasi pengkajian Al-Quran dengan melakukan metode ijmali. Mungkin makalah yang saya sampaikan cukup. Mohon dikoreksi dari teman-teman dan dosen pengampu karena saya sangat menyadari dalam penyajian makalah itu saya sangat kurang baik dalam segi bahasa, referensi dan yang lain. Ya, terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah itu tadi ya pemaparan dari pemateri kita hari ini, Ustazah Nuri Hanimah terkait dengan metode tahlil dan ijmali dalam menafsirkan Al-Quran. Baiklah, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan juga hasanah keilmuan kita hari ini atau mungkin ada yang ingin mengoreksi ya eh, apa tadi yang disampaikan oleh pemateri atau apa yang disajikan mungkin kepada teman-teman ya untuk persilahkan. Saya Ibu Moderator. Baik, alhamdulillah dari Ustadz Lukman Saraji ya kepada Ustadz disilahkan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator, kepada guru kita, dan kepada pemateri pada hari ini. Alhamdulillah, pemaparan materi yang telah kita dengarkan bersama ya cukup luar biasa, membuka cakrawala pemikiran kita tentang metode tahlili ataupun metode ijmali. Di sini mungkin pemakalah bisa memaparkan atau menjelaskan kepada kami apa sih keistimewaan atau kelebihan serta kekurangan daripada metode tahlili ini. Iya. Dibandingkan dengan metode-metode penafsiran yang lainnya. Iya, terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari Ustadz Lukman Saraji, saya ulangi. Apa keistimewaan ya, baik kelebihan dan kekurangan dari tafsir tahlili ya, dibandingkan dari metode-metode tafsir yang lain. Itu tadi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ustadz Lukman. Kita beralih ke Ustazah Nurul Fatona Al-Fikriyah ya, kepada Ustazah di silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Mungkin langsung saja, tidak jauh berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Ini juga terkait dengan kelebihan dan kekurangannya untuk metode tahlili dan ijmali. Mungkin pemakala bisa eh, menambahkan di dalam makalahnya ke depannya terkait hal ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah metode tafsir tahlili yang biasanya dinilai lebih komprehensif karena menganalisis ayat secara mendetail, tetapi apakah kelebihan ini justru menjadi kelemahan ketika dihadapkan pada kebutuhan masyarakat modern yang pada umumnya menginginkan penafsiran yang praktis, jadi penafsiran global atau ijmali. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya bisa dijelaskan oleh pemakala terkait hal ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tanya dari Ustazah Fatona, apakah metode tahlil yang rinci ya, yang mentafsirkan ini secara rinci ya merupakan sebuah kelebihan, tetapi juga bisa jadi menjadi kelemahan, apalagi eh, ketika dihadapkan pada kebutuhan masyarakat modern hari ini yang eh, lebih menginginkan sesuatu yang bukan yang simpel, yang mudah untuk dipahami seperti itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ustazah Fatona. Kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Ustadz Muhammad Ihsan Wijaya, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada eh, saudari pemateri dan saudari moderator. Alhamdulillah kita sudah sudah mendengarkan tadi pemaparan dari pemateri kita pada hari ini. Yang saya mau tanyakan, eh, ini jaraknya tidak terlalu jauh. Kami hanya ingin mendengarkan eh, asal muasal dari lahirnya metode tafsir tahlili dan metode tafsir ijmali ini. Iya, mungkin sekalipun ini sebenarnya banyak cara untuk bisa menemukan ini, tapi alangkah hikmatnya dan berkahnya lebih bagus kalau pemateri yang menjelaskan tentang asal muasal adanya metode tafsir tahlil dan metode tafsir ijmali ini. Terima kasih. Tadi ya, pertanyaan ketiga dari Ustadz Usman Saraji, eh, yakni asal muasal lahirnya metode tafsir tahlili dan ijmali. Baik, masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, mungkin saya pemateri dulu. Bagaimana pemateri sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Iya, moderator. Ya, baik. Kepada pemateri, silakan. Untuk iya, terima kasih dari teman-teman pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Lukman mengenai kelebihan, Ustaz, iya Ustadz. Sholawat dulu tuh sambil mengatur waktu ya, satu tahu. menit. Silakan kita sholawat dulu. Ya, Masya Allah. Ya. Baiklah, untuk memberikan kesempatan dan waktu untuk mencari jawaban untuk pertanyaan dari teman-teman, baiklah kita gunakan kesempatan kita kali ini, hari ini, untuk bersolawat dulu ya sambil uh, menunggu. Baiklah, kita dengarkan solawat dari Ustadz Muhammad Ihsan Wijaya. Gimana Ustadz? Baik, karena diamanahkan untuk bersolawat, eh, lebih untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan salawat burdah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Ya, syukran, jazakallah kanal jaza kepada Ustadz Ihsan Wijaya yang sudah eh, memberikan membawakan salawat hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, kita beralih ke sesi diskusi kembali. Tadi sudah disampaikan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama dari Ustadz Lukman Saradi terkait apa sebenarnya keistimewaannya dari sisi kelebihan dan kekurangan dari tafsir tahlili dibandingkan metode tafsir yang lain. Dan yang kedua dari Ustadz Nurul Fatana Al-Fikriyah, ya tadi diberikan saran bahwa untuk pemakalah ya diberikan usulan untuk menambahkan tadi ya di makalahnya terkait kelebihan dan kekurangan dari tafsir tahlili dan ijmali juga. Lalu pertanyaan beliau ya Ustazah Nurul Fatona yaitu apakah eh, kelebihan metode tahlili yaitu menjelaskan secara rinci atau menafsirkan secara rinci justru bisa menjadi kelemahan ya di era modern ini, apalagi masyarakat sekarang membutuhkan penjelasan yang simpel dan mudah dipahami seperti itu. Yang ketiga dari Ustadz Lukman Saraji yaitu asal muasal ya lahirnya metode tafsir tahlili dan ijmali. Itu tadi tiga pertanyaan yang sudah masuk hari ini. Baiklah, kita persilahkan kepada dari Ustazah Nuria Hamimah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ustazah Nuria, silakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan serta saran. Jadi untuk yang pertama pertanyaan dari Ustadz Lukman Saraji. Jadi kelebihan tafsir tahlili ini itu bisa kita, yang pertama itu dengan kita menggunakan metode tafsir tahlili itu akan membuka wawasan kita terhadap pengkajian Al-Quran, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengkaji Al-Quran dengan metode tafsir tahlil itu tidak mengkaji ayat per ayat bahkan kata per kata, sehingga dari tahapan tersebut kita memiliki banyak wawasan. Kemudian yang kedua, dari metode tahlili ini kita juga melahirkan banyak ide-ide. Kemudian yang ketiga kita juga bisa memahami Al-Quran itu secara lebih mendalam dan lebih luas. Itu kelebihan yang saya tangkap dari metode tahlili ini. Ini juga didukung dari beberapa literasi dan kitab klasik yang saya baca, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kekurangan dari metode tafsir tahlili ini eh, saking kajiannya itu lebih mendalam, saking tuntutan dari metode tahlili itu mengkaji Al-Quran secara mendalam, terdapat beberapa mufassir itu kalau kewalahan, bahkan ada yang sampai tidak tuntas penafsirannya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf.
Kemudian eh, waktu yang dilakukan atau waktu yang digunakan itu juga cukup lama. Kemudian di sini juga terdapat di sini deklarasi metode tafsir tahlil itu cakupannya luas. Dan seorang mufassir itu belum tentu menguasai segala aspek. Kemudian di sini juga terdapat kelebihan yang saya temukan, yakni menjadikan petunjuk Al-Quran parsial seperti halnya metode ijmali. Metode tahlili juga dapat membuat petunjuk Al-Quran. Apa ini, Dik? Oh, tidak, salah, salah. Ya, jadi ini melahirkan penafsiran subjektif. Metode tafsir tahlili memberikan peluang selolosnya kepada para mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga kadang-kadang mufasir tidak sadar bahwa dia telah menafsirkan Al-Quran secara subjektif dan tidak mustahil pula ada di antara mereka yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan hawa nafsunya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Jadi ini beberapa yang saya dapatkan tentang kelebihan dan kekurangan metode tafsir tahlili. Ya. Bagaimana Ustadz Lukman dengan jawaban yang saya paparkan? Itu tadi jawaban dari Ustazah Nuriyah. Mungkin bisa ditanggapi dari Ustadz Lukman kepada Ustadz, disilahkan. Ya, terima kasih. Tadi alhamdulillah sudah dijawab dengan panjang lebar, alhamdulillah. Tadi di bagian-bagian terakhir dikatakan bahwa terkadang penafsir yang menggunakan metode tahlili ini terkadang subjektif ataupun menggunakan apa namanya, terkadang mengikuti hawa nafsunya dan sebagainya. Kalau itu dalam bentuk kekurangannya, ya, salah satu bentuk kekurangannya untuk metode tahlili ini. Kalau seperti itu berarti kita sebagai pembaca ya harus betul-betul hati-hati dalam mengkaji atau mempelajari tafsir itu dari seorang mufassir. Karena kalau apa yang sesuai yang disampaikan tadi, kalau menggunakan hawa nafsu berarti itu untuk dirinya sendiri, ya. Makanya yang saya tangkap dari jawaban pemateri kita, berarti kita ini sebagai pembaca tidak boleh langsung ikut-ikut saja dengan pendapat seorang mufassir. Iya, maksudnya kita harus selektif dalam memilih mufassir ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi tanggapan dari Ustadz Lukman Saraji terkait pertanyaan beliau tentang eh, apa keistimewaan, ya, baik dari kelebihan dan kekurangan tafsir metode tahlili. Baik, eh, saya kembalikan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan dari Ustazah Nurul Fatona, sebelumnya saya berterima kasih atas saran dari Ustazah mengenai untuk mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir ijmali dan tahlili. Jadi untuk pertanyaan beliau yang apa tadi yang membahas tentang apa? Apakah kelemahan dari metode ijmali, yakni membahas atau mengkaji Al-Quran dengan gaya bahasa yang sangat sederhana dan ringkas, eh, apakah itu sekaligus menjadi kekurangan? Ya, begitu tadi pertanyaan tak Eh, Ustazah. Apakah justru kelebihan metode tahlil, yaitu dengan menjelaskan secara terperinci, Oh iya. juga bisa sekaligus ternyata dapat menjadi kelemahannya sendiri ketika dihadapkan pada kebutuhan masyarakat era modern sekarang yang eh, lebih tertarik pada hal-hal yang simpel atau mudah dipahami seperti itu. Oh iya. Terima kasih moderator. Jadi dari beberapa yang saya baca dan saya analisis dari beberapa literasi, eh,
apa kita bukan dituntut sih, menurut saya dari hasil sependek pengetahuan saya, kita kan apa dibebaskan untuk memilih tafsir apa yang kita ingin gunakan. Apakah kita tafsir tahlili, tafsir ijmali, mungkin mungkin itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ada sebagian orang yang apa ingin menafsirkan sebuah ayat atau surah dengan cepat. Jadi solusinya tafsir ijmali. Tapi kita tetap memperhatikan seperti kata tadi Ustadz Lukman Saraji, ketika misalnya kita mempelajari sebuah tafsir, kita harus selektif dalam memilih mufassirnya. Entah itu dia melakukan apa menggunakan metode tafsir tahlili, ijmali, muqarrar atau maudhu'i, itu terserah kebutuhan orang yang ingin mempelajari. Tapi dengan catatan kita tetap memperhatikan kepada siapa kita belajar, metode siapa yang kita pelajari. Apakah mufassirnya ini sudah mengkaji Al-Quran tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Ustazah Nurul Fatona. Mungkin kita kembalikan dulu kepada Ustazah Nurul Fatona untuk menanggapi jawaban dari pertanyaan tadi. Pada Ustazah disilahkan. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Jadi di sini intinya, kalau tadi Anda menjawab bahwasanya itu tergantung dari bagaimana kebutuhan kita. Nah, kemudian yang saya pertanyakan di sini, apakah ini kelebihan justru menjadi kelemahan? Karena kalau kita lihat era sekarang kan serba cepat, serba instan, dan sebagainya. Nah, apakah ini menjadi kelemahannya tafsir tahlili? Kalau kalau kita lihat dari sisi tafsir ijmali yang memang eh, menyediakan penafsiran-penafsiran yang mudah dan simpel untuk dipahami. Ya, mungkin itu eh, dari saya kembalikan. Baik, dari tanggapan dari Ustazah Fatona, bagaimana pemateri? Jadi pertanyaannya tadi Ustazah Fatona itu lebih kepada apakah kelebihan tafsir tahlili ini yang menjelaskan secara rinci justru menjadi kelemahan ya jika dihadapkan pada kebutuhan masyarakat di era modern sekarang yang maunya mudah, cepat dan lainnya. Mungkin bisa ditanggapi kembali dari Fatona. Iya, terima kasih moderator. Eh, Kemungkinan ini hanya bersifat kemungkinan, saya tidak bisa memastikan. Kemungkinan itu akan menjadi suatu kekurangan untuk apa orang-orang pada zaman sekarang yang ingin mendapatkan sesuatu yang ringkas, tapi itu juga bisa menjadi satu apa pemicu, bukan satu pemicu, apa ya? Saya itu berpikir seperti ini. Kan kalau zaman sekarang kita itu sebenarnya bukan lagi mengkaji, tapi kita hanya apa ya? Cukup membaca. Kita cukup membaca kajian-kajian dari mufassir Al-Quran. Artinya kita sebenarnya kan sudah tinggal membaca hasil begitu. Takutnya, ini cuma pemikiran singkat saya. Takutnya ketika misalnya kita apa? eh yang tafsir ijmali itu yang sangat ringkas, takutnya saja sih, ini pemikiran sederhana saya, takutnya ada beberapa hal yang mungkin kita langsung makan mentah begitu, apalagi untuk maksudnya orang yang betul-betul tidak pernah mempelajari bagaimana sih mengkaji Al-Quran itu tanpa pendampingan. Ini dengan catatan tanpa pendampingan yang langsung kita saja baca. Seperti misalnya
apa ya yang pernah saya dapatkan itu tentang eh saya lupa, saya takut kalau sudah berbahasa berbicara tentang ayat. Ya, itu sependek pemikiran saya tentang kondisi orang-orang pada zaman sekarang. Karena saya melihatnya itu, kita kan sekarang tinggal membaca, bukan mengkaji lagi. Tapi mungkin dari saudara Nurul Fatona pernah menemui satu kasus sehingga melahirkan pertanyaan seperti ini. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Bagi tadi tanggapan dari saudari saudari Nuria Hamimah, Ustazah Nuria Hamimah terkait pertanyaan Ustazah Nurul Fatana, bagaimana Ustazah Nurul, apakah masih ada tanggapan? Ya, baik, mendengar jawaban selanjutnya dari pemateri, ya saya menemukan bahwasannya kalau tadi sesuai dengan jawaban yang diberikan, sesuai dengan jawaban yang ada, kalau kita mesti harus tadi salah satunya usaha yang kita lakukan adalah menetralisir terjadinya kesalahpahaman untuk menangkap suatu makna, berarti kita harus berhati-hati. Nah, kemudian muncul di kepala saya bahwasanya sebenarnya metode ini eh, bisa kita gunakan kapanpun. Tapi lihat lagi konteks situasinya. Kalau memang tafsir tahlili yang dibutuhkan saat itu, berarti itu pula yang kita gunakan. Kalau yang ditemukan atau yang dibutuhkan saat itu adalah tafsir ijmali, berarti itu yang kita gunakan. Nah, karena kan menggunakan metode ijmali itu bisa kita gunakan misalnya pada tingkat dasar. Nah, itu boleh saja kita gunakan pada media sosial yang mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak waktu atau pengajian-pengajian umum yang singkat seperti itu. Karena kalau kita memilih untuk melakukan tafsir tahlil pada saat itu kan mungkin saja membutuhkan waktu yang lama sebagaimana tadi penjelasan dari pemateri terkait metode ini. Dia membutuhkan waktu yang lama dan ini cocoknya untuk dilakukan pada kajian akademik. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ustazah Nurul Fatana. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ya, baik tadi jawaban dari pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan ya terkait dua Lebih pertanyaan ini? saja. Ya, baik, kepada Oke, Hafiz. Ustaz Fendi silahkan. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai pertanyaan dari saudara Ustazah Nurul Fatana terkait penggunaan metode tafsir tahlili. Yang kita dengarkan dari tadi dari pemakalah itu sendiri sudah dijelaskan panjang lebar bahwa metode tafsir tahlili ini sangat memang detail pembahasannya, penjelasannya. Tetapi metode tafsir tahlili ini mungkin dulu sering digunakan oleh kebanyakan para ulama pada masa-masa dahulu. Namun sekarang pun masih mungkin digunakan para ulama. Tetapi pertanyaan kementerian tadi, apakah panjang lebarnya eh, menjelaskan dengan metode tahlil ini, eh, di situ pula mungkin ada kekurangannya. Mengenai yang saya pernah baca, bahwa bahkan para ulama pun eh, menggunakan tiga bentuk untuk memahami tafsir tahlil ini. Ada ulama yang mengemukakan semua hal tersebut dengan detail. Seperti contoh Imam Alusi, Al-Fahru Razi, Imam Al-Qurtubi, dan Zari At-Tabari. Dan ada juga ulama yang membahas tafsir tahlili ini dengan secara menengah, maksudnya secara tidak terlalu detail. Dan ada juga yang mengemukakan secara singkat atau ijaz, seperti tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti, Jalal ad-Din Al-Mahali, dan Sayyid Muhammad Al-Farid. Jadi kesimpulannya, tafsir tahlil ini mungkin menurut kita
sebagai akademis penting untuk menjelaskan panjang lebar supaya kita mengetahui secara mendalam terhadap ayat-ayat yang mau ditafsirkan dengan metode metode tahlili. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin bisa dijelaskan singkat oleh tadi para ulama, di antaranya itu ada yang persingkat, ada yang mengambil jalan tengah, ada juga yang memperdalam, tergantung mungkin itu kebutuhan tadi yang dijelaskan daripada pemakalah. Mungkin coraknya yang berbeda mungkin. Ketika ada yang tanya, contoh sederhana ini, kenapa saya sholat itu, katanya orang sholat itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita mengacu ke ambil corak tafsir, corak misalnya corak hukum, corak fikih, mungkin hukum sholatnya mungkin terkadang orang sekarang sholat itu hanya menganggap sebagai kewajiban saja, tidak menganggap sebagai kebutuhan. Ya mungkin itu salah satunya. Tetapi kalau dilihat daripada corak birroi, memakai akal sehat, ya mungkin saja. Kenapa tidak? Karena kita bertemu dengan Tuhan saja, kita harus memakai aturan yang sangat ketat. Apalagi kita bertemu sama manusia mungkin seperti presiden. Kan terkadang sekarang orang sholat itu hanya uh, melakukan secara gerakan saja, tidak memahami apa itu sholat. Ya, itu mungkin secara singkat penjelasan atau tambahan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Ya. Mungkin ada juga tambahan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah masih ada tambahan dari Ustadz Muhammad Fauzan Akbar. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi sangat menarik saya kira pertanyaan dari Ustazah Nurul Fatana tentang kelebihan yang selama ini kita anggap atau yang selama ini kita lihat sebagai kelebihan daripada metode tahlili, yakni penjelasannya yang begitu panjang dan detail, bisa dilihat sebagai sebuah kekurangan daripada metode tersebut. Namun saya melihat harus juga kita petakan ya, petakan atau bedakan bahwa saya melihat kekurangan yang kita jelaskan tadi atau yang teman-teman pandang tadi itu bukan kekurangan daripada tafsirnya kalau kami melihat, tapi kekurangan daripada turunnya literasi membaca umat Islam atau umat manusia pada umumnya. Karena yang menjadi metode tahlili itu tidak lagi atau agak kurang diminati di masa sekarang adalah turunnya literasi membaca kita. Padahal saya kira ini sangat penting untuk dijadikan pengkajian dalam memahami Al-Quran. Karena kalau hanya sebatas ijmali, penjelasan secara ringkas, maka tidak mampu kita mendalami apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Bahkan guru tak yang di pondok pesantren ketika membawa pengajian tentang misalnya membawa pengajian kitab tafsir Jalalain, itu tetap diperkaya penjelasannya. Jadi yang dibawa adalah tafsir Jalalain, tapi yang sebenarnya dijelaskan itu dengan gaya tahlili. Kalau kita sadar itu. Nah, kemudian permasalahan ini sebenarnya sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau kita lihat tafsir Jalaluddin Asyuyuti, ada tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Bil Ma'sur, ayat tentang metode tahlili itu dijelaskan sangat sangat panjang lebar. Tetapi karena kebutuhan zaman saat itu diciptakanlah tafsir Jalalain yang kemudian diteruskan dengan muridnya tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Eh, eh, tapi kami melihat kehadiran kedua metode ini dan metode Muqarrar dan Maudhu'i selanjutnya itu seperti eh, sebuah etalase, seperti sebuah etalase bagi kita umat Islam, yang mana kemudian yang ingin kita cari, yang mana yang kemudian ingin kita manfaatkan untuk mengkaji Al-Quran, yang mana nyaman kita untuk itu. Tetapi mengenai kekurangannya, saya tidak melihat kekurangan itu pada tahlili, melainkan kekurangan itu terlihat atau jelas pada
eh, turunnya literasi membaca umat Islam. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Baik, tadi tambahan ya dari saudari saudara Muhammad Fauzan Akmal. Mungkin masih ada tanggapan dari saudari Fatwanah terkait tambahan-tambahan dari teman-teman. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Ustadz Effendi terkait jawaban sebelumnya. Ada tadi saya sempat mendengar atau saya tidak salah tangkap ini. Tadi ada tiga macam metode tahlil yang dilakukan. Misalnya ada metode tahlil yang dilakukan secara mendetail atau rinci, kemudian ada yang secara menengah-menengah saja, kemudian ada metode tahlil yang dilakukan secara ringkas. Ya, apakah betul seperti itu, Ustadz? Iya, betul. Ya, baik. Eh, Mungkin langsung saya lanjut, Dik. Saya tanggapi terkait ini. Eh, apakah masih bisa disebut sebagai tahlil ya kalau misalnya caranya dia gunakan secara ringkas? Apakah ini kayak tidak menyalahi dengan pernyataan pemakalah sebelumnya dalam makalahnya terkait metode tahlil itu adalah metode yang dilakukan secara menyeluruh, kemudian betul-betul mendetail atau bagaimana Ustadz? Apakah ada sumbernya ini? Karena sebelumnya saya juga baru tahu, baru dapat yang ini kan kalau pada umumnya secara mendetail saja. Ya, jadi mungkin itu. Kemudian saya lanjut dulu kepada eh, komentar untuk tambahan dari saudara Muhammad Fauzan Akmal. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda bahwa kelemahan ini tidak terlihat pada metode yang digunakan. Tetapi karena kurangnya literasi membaca atau minat baca umat Islam pada saat ini. Tapi bagaimana kemudian kalau minat baca kita tetap ada sebenarnya, tapi karena misalnya eh, teknologi, teknologi yang sekarang kita gunakan, yang sekarang kita pakai disediakan batas waktu misalnya kalau dalam Instagram, YouTube dan sebagainya, beberapa itu hanya tertarik untuk melihat yang ringkas-ringkas, misalnya waktunya 1 menit, 2 menit, kan seperti itu. Kalau misalnya terlalu lama kan itu monoton jadinya. Sebenarnya eh, iya sih, saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi kemudian bagaimana kalau gara-gara karena adanya teknologi yang seperti ini yang membatasi adanya waktu, apakah ini adalah kelemahan dari teknologi itu atau bagaimana? Kalau menurut saya solusinya sih kemungkinan suatu saat atau bisa saja sudah ada saat ini adanya penggabungan antara keduanya, antara tahlili dan ijmali. Kalau sudah ada begitu penggabungan-penggabungan seperti itu kan lebih memudahkan kita. Sudah tahlili tapi dengan cara yang ringkas pula. Mungkin seperti itu kalau yang ada di dalam pikiran saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih itu tadi tanggapan dari pertanyaan ya, yang diajukan oleh dari Fatana dan juga tambahan-tambahan dari saudara Effendi dan Muhammad Akmal. Baiklah, sebenarnya saya juga memiliki sedikit pendapat ya. Apalagi tadi disinggung oleh Ustazah Fatona terkait bagaimana masyarakat kita sekarang ya, apalagi yang awam-awam terhadap apa namanya terhadap ilmu agama itu sukanya yang ringkas-ringkas ya, video 1 menit ya. Dan kalau disajikan video yang lebih dari durasi 1 menit itu mereka sudah langsung scroll nih ya, apalagi ini terkait dengan keilmuan. Jadi kalau pemikiran pribadi saya sendiri bahwa kelemahan justru kelebihan apa ya, kelebihannya tafsir tahlili itu yang rinci dan detail, bahkan mencakup segala aspek keilmuan di dalam Al-Quran itu eh, tidak apa ya, bukan berarti ketika disajikan dalam bentuk video seperti itu memang agak panjang jadinya sulit, tetapi eh,
mungkin kita sebaiknya menempatkan metode ini pada tempatnya ketika ingin mengkaji lebih dalam, ya kita tetap gunakan tafsir tahlil karena itu tadi ya, apalagi akademisi seperti kita ini ya, itu memang tidak cukup ya hanya menggunakan metode ijmali ketika ingin menafsirkan ya, kita juga butuh metode tahlili. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat umum yang baru mau belajar agama seperti itu ya, ya itu cocok ya, seperti kita gunakan metode ijmali ketika menjelaskan tafsir-tafsir Al-Quran. Sepertinya kita tempatkan saja ya kelebihan kedua metode ini pada tempatnya seperti itu. Mungkin itu tambahan pribadi dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Saya sedikit tadi Ya, tanggapi baik. tentang baik. Silakan, Eh, ya. tadi sebenarnya kalau kami melihat itu eh, masing-masing memiliki, kalau dalam bahasa sederhana, masing-masing memiliki marketnya sendiri-sendiri. Mengenai karena orang-orang yang suka ringkas-ringkas memilih Jumali, orang-orang yang ingin mendalam terhadap pemahamannya itu akan mengarah kepada tahlili. Bahkan misalnya Profesor Dr. Quresyihab, kalau kita bicara konteks keindonesiaan, tafsirnya tetap menjadi primadona di tengah umat Islam. Walaupun banyak di antara kita, banyak umat Islam itu juga tidak paham tentang itu, tapi banyak juga yang, artinya ada orang yang betul-betul ingin mencari makna sebenar-benarnya daripada ayat Al-Quran atau hanya sekedar memahami. Mengenai tadi tentang di sosial media, kalau kita mengikuti pidato pengukuhan guru besar Profesor Muhsin Mahfud, itu beliau menyoroti itu tentang sosial media, tentang bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan tanpa adanya metodologi, tanpa adanya pendekatan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Hanya sekedar dijelaskan atau dipaparkan sesuai dengan konteks atau sesuai dengan makna terjemahannya. Hanya pengembangan makna dari terjemahan. Itu yang kami lihat itu tentang yang beliau soroti, pengkajian tafsir mulai bergeser meninggalkan metodologi-metodologi tafsir. Tetapi itu tadi mengenai kekurangan dan kelebihan, saya kira masing-masing, saya kira semuanya juga tadi menjelaskan tentang itu bahwa masing-masing memiliki marketnya sendiri. Tetapi mengenai tahlili, saya kira tidak akan ditinggalkan metode ini karena orang-orang yang bergelut pada bidang akademisi dan orang-orang yang walaupun tidak bergelut di bidang akademisi, namun dia ingin mencari kedalaman makna daripada ayat-ayat Al-Quran, itu pasti akan merujuk pada tafsir yang bermetodekan metode tahlili. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan lagi ya dan tanggapannya juga. Baik, mungkin kita kembali ke pemateri ya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Ustadz Muhammad Ihsan Wijaya yang bisa dijawab ya, kepada Ustazah Rehanima, disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan Ustadz Iksan Wijaya, penafsiran eh, pada dasarnya penafsiran itu penafsiran tahdidi dan ijmali itu dari yang saya baca ya, dari yang saya tangkap dari hasil bacaan saya, sebenarnya tafsir tahlili dan ijmali itu sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Seperti yang kemarin saya lupa di perkuliahan mata kuliah apa minggu kemarin, sebenarnya pembentukan metode itu terjadinya pembentukan ada apa? Pembagian metode tafsir tahlili, ijmali, muqarrar dan maudu'i itu ada pembentukan pada apa? Kalau tidak salah pada masa tabi-tabiin ke bawah adanya pembentukan atau pengelompokan. Ini gaya tafsirnya ijmali, ini tahlili, ini muqarrar, ini maudu'i. Pada dasarnya itu sudah ada
atau sudah memang diterapkan pada zaman sahabat. Tapi saya takut salah. Mungkin dari teman-teman ada yang mengetahui lebih detailnya. Itu yang saya tangkap. Iya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik itu tadi jawaban dari Ustazah Nuria terkait pertanyaan dari Ustadz Lukman, Ustadz Ihsan. Mungkin ada tanggapan dulu dari Ustadz Ihsan terkait jawabannya Ustazah Nuria. Mungkin kita dengarkan saya teman yang lain kalau ada tambahan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait pertanyaan dari Ustadz Ihsan, asal muasal lahirnya metode tahlili dan ijmali ataupun metode-metode yang lain dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin ada tambahan dari teman-teman itu. Saya mungkin bisa menambahkan. Ya, baik kepada Ustazah Hadrah, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pertanyaan dari Ustaz Ihsan tadi bahwa terkait asal muasal dari tafsir tahlili dan ijmal itu. Em, di sini saya mendapatkan bahwa em, asal Ya, tapi Ustazah Hadrah. Tidak ada suaranya, moderator. Oh, ada Ustazah Jaringan Hadrah mungkin. ya? Kayaknya Jaringan. jaringannya. Iya. Ya, ada Ustazah Nuria. moderator. Ya, Iya. silakan Ustazah Nuria. Tadi Tabe sempat tadi keluar jadi tidak kutomi apa selanjutnya tadi ini. Ini justru masih pertanyaan terkait tadi asal muasal lahirnya metode tahlili dan ijmali. Ya, itu masih itu Ustazah. Oh iya, saya tadi sudah jawab. Apa ada tanggapan dari teman-teman atau Iya. Ada bagaimana? tambahan dari Ustazah Hadrah. Ya, Oh, ya. Silakan Ustazah ya Hadrah. maaf tadi em, ada kendala sedikit. Langsung saja di sini saya ada mendapatkan terkait dengan asal muasal atau sejarah singkatnya dari tafsir tahlili dan ijmali itu. Sebenarnya tafsir tahlili ini em, muncul dikatakan di sini muncul secara alami pada masanya Nabi, di mana di situ metode tafsir tahlili ini belum disebutkan kalau itu adalah metode tafsir tahlili, tapi dari masanya Nabi itu uh, Nabi sendiri menjelaskan penjelasan ayat itu secara rinci. Kemudian tafsir tahlil ini kemudian mulai dikenal atau dinamakan sejak masanya sahabat dan tabi'in, yaitu berkembang pada abad ketiga Hijriah dengan munculnya karya-karya besar seperti tafsir klasik yaitu tafsir At-Tabari. Tafsir ini digunakan untuk mengupas ayat secara rinci dan menyeluruh sesuai urutan mushaf, serta tafsir ini juga menjadi dasar utama dalam tradisi keilmuan tafsir klasik. Dari situ awal munculnya atau dinamakannya tafsir tahlili ini. Kemudian sementara itu tafsir ijmali ini berkembang belakangan atau khususnya di era modern sebagai tujuan atau atas sebagai apa dengan tujuannya karena kebutuhan umat pada saat itu terhadap pemahaman Al-Quran yang lebih ringkas
atau supaya lebih mudah dipahami. Makanya beberapa mufasir memunculkan tafsir Jamali ini yang lebih ringkas supaya mudah dipahami oleh pembaca-pembaca awam, di mana strukturnya atau langkahnya itu atau ciri khasnya Jamali ini disusun secara global, tetapi tetap mengikuti susunan mushaf, namun tanpa pembahasan yang terlalu detail, sehingga lebih cocok untuk kebutuhannya tadi, yaitu untuk kalangan yang lebih awam untuk memahami makna ayat secara ringkas. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya terkait dengan asal muasal atau sejarah munculnya tafsir tahlili dan ijmali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas tambahan dari Ustazah Hadra. Mungkin ada tanggapan dulu dari Ustadz Muhammad Ihsan. Saya enggak ya. Komen. Saya moderator. Bisa saya ini. Oh iya, baik. Silakan Ustadz Abdan. Anda saya mau ini saja minta apa lebih diperjelas saja bagi pemateri sama saudara Hadra itu. Jadi sebenarnya munculnya metode penafsiran tahlili ini apakah memang sudah muncul di masa Nabi atau di masa setelahnya, Pi? Dalam artian metode yang ini, metode tahlili yang belum berbentuk apa ya? Sebagai ilmu pengetahuan ya. Tapi secara lahirnya tafsir tahlili itu dimulai dari zaman Nabi memang Mega atau setelahnya, Pi? Minta lebih diperjelas saja. Ya. Iya, mungkin bisa langsung saya tanggapi ya, Ustaz Mutia. Iya, silahkan. Iya, sebagaimana yang kami dapatkan di sini, bahwa memang tafsir tahlil ini muncul, dikatakan tadi muncul secara alami, di mana apa pada masanya Nabi ini, Nabi kan menjelaskan ayat secara berurutan, menjelaskan ayat itu secara rinci. Makanya sahabat setelahnya itu mengikuti itu. Tapi kalau penamaan tafsir tahlil ini dimulai pada masanya sahabat dan tabi'in, yang mana tadi disebutkan pada abad ketiga itu. Tapi kalau pada masanya Nabi ini belum ada penamaan terhadap tafsir tahlili ini. Tapi karakteristik penjelasannya Nabi, maka mengikuti em, dari langkah-langkah yang diikuti sahabat sama tabi'in setelahnya. Tapi memang di zamannya Nabi itu ketika menjelaskan ayat, apakah memang termasuk termasuk tahlili gak caranya memang Nabi pada saat itu? Karena atau mungkin adakah contoh ini penafsirannya Nabi ketika di zamannya itu? Karena seperti sebenarnya yang kita ketahui kan kerap kali itu ketika Nabi menafsirkan ya hanya menjawab kayak kalimat atau bahasa yang gharib misalnya atau yang samar artinya yang dipertanyakan oleh sahabatnya dia apa maksudnya ini. Nabi langsung gini jelaskan, maksudnya itu begini begini begini, sudah selesai. Itu termasuk sebagai tahlil kah atau sekedar ijmal aja? Kira-kira menurut tak? Atau ada contoh lain yang wah betul-betul mendalam ini penafsirannya di zamannya Nabi begini begini begini? Atau mungkin juga ada tambahan dari ini pemateri. Iya, Ya, mungkin saya persilakan dulu kepada teman-teman. iya. Saya tanggapi di moderator. Ya, silakan. Eh, apa yang dikatakan tadi oleh Ustazah Hadra Kirana bahwasanya
metode tafsir tahlili itu secara alami muncul pada masa Rasulullah. Kemudian dari Ustadz Abdan itu menginginkan contoh. Jadi ada dalam satu ayat yang kemarin saya sempat baca di kitab apa ini yang kemarin yang kita kirimkan Ustadz Abdan, kitab PDF kitab yang kita kirimkan di grup, saya lupa judulnya. Itu kemarin saya temukan dalam kitab tersebut itu memaparkan satu contoh, saya lupa ayat apa itu, tapi tentang ayat yang menjelaskan kata zalim. Di situ ada kata zalim, kemudian itu dipertanyakan oleh salah satu sahabat, saya lupa juga namanya, nanti saya share ke grup itu apa naskahnya. Kemudian sahabat itu bertanya, mengatakan, adakah di antara kami yang ini kurang lebihnya ya, apakah ada kezaliman pada diri kami? Kemudian Rasulullah menjawab, itu zalim yang dimaksud di situ adalah syirik. Artinya kalian ketika beriman jangan mencampurkan keimanan kalian itu dengan kesyirikan. Menurut saya ini adalah salah satu metode tafsir tahlili, karena dari kata zalim itu bisa ditafsiri dengan dengan penjelasan bahwa zolim di situ bukan zolim yang seperti kita pahami, tapi zolim di situ bermaknakan kesyirikan. Itu mungkin kurang lebihnya yang kemarin saya baca dari kitab yang kita kirimkan di grup. Jadi memang tafsir tahlili itu memang sudah ada di zaman Rasulullah. Cuma penamaannya dan sistematisnya pembentukannya itu ada di masa sahabat dan tabi'in. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Mohon ditanggapi. Dan yang lain sempat yang lain itu punya yang lebih mendalam. Iya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari tadi. Terkait dengan ayat yang tadi disinggung oleh Ustazah Nuria itu tadi, inna syirka la dzulmun azim, itu di surah Luqman ya. Ya, ketika memang sahabat bertanya apakah kami orang yang zalim, itu jawabannya Nabi, inna syirka la dzulmun azim. Baik, saya lihat ada dua teman kita yang mengangkat tangan, yang raise hand. Itu ada Ustazah Nurul Fatana dan Asfira Yunita Syam. Ya, tapi Alfon saya kurang tahu yang mana duluan tadi ini karena sempat nge-lag jaringan Ustazah saya. Asfira. Ya, Ustazah Asfira. Ustazah Asfira. Ya, baik, kepada Ustazah Asfira disilahkan. Baik, mungkin sedikit menambahkan juga terkait penafsiran. Kalau tadi Saudara Hadra menjelaskan bahwasanya penafsirannya Nabi itu sudah bersifat tahlili, saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat itu kalau dibilang penafsirannya dari Nabi itu sudah bersifat tahlili, karena beberapa contoh misalnya Nabi ditanya perkara sholat wusta itu apa, Nabi hanya menjelaskan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar, tapi tidak dijelaskan secara rinci bilang bagaimana, istilahnya cuma menjelaskan saja ketika ditanyai begitu, tidak menjelaskan tentang, ya istilahnya tahlili kan ini rinci penjelasannya. Tahlili itu lebih komplit penjelasannya daripada ijmali. Nah, itu juga kemarin salah satu buku yang saya baca bahwa penafsiran pada masa sahabat itu memang dia masih bersifat ijmali. Dia belum merinci, kayak ketika ditanya juga Ibnu Abbas tentang siang dan malam itu maksudnya apa? Apalagi ini benang putih dan benang merah itu maksudnya apa? Ibnu Abbas cuma menjawab bahwasanya itu maksudnya adalah siang dan malam. Jadi maksudnya tidak setahlili itu. Jadi mungkin
pendapat saya, kalau dibilang tafsir tahlili itu sudah ada memang pada zaman Nabi, ketika Nabi menjelaskan ayat secara rinci, mungkin ada beberapa ayat, tapi secara dilihat dari dominannya, menurut saya penafsiran memang pada masa masa itu masih bersifat ijmali. Itu menurut pandangan saya sendiri, seperti itu. Dan juga pada masa tabi'in juga ketika ditanyai tentang ayat, ya dia menjelaskan sesuai dengan ijtihadnya yang tidak memang terlalu menjelaskan lebih rinci itu penjelasan ayat. Seperti itu pandangan saya. Jadi menurut saya memang lebih dominan ke ijmali, tapi kalau mau dikatakan tafsirnya sahabat, tafsirnya Nabi itu tahlili, saya rasa juga tidak terlalu tahlili begitu. Baik, makasih atas tambahan dari Ustazah Asfira. Ya, baik, mungkin ada tadi ya dari Ustazah Fatona. Tadi resen juga. Iya, baik. Tadi juga saya menangkap seperti itu, bahwasanya yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan di sini, yang didiskusikan saat ini adalah bagaimana diskusi Nabi dalam menjelaskan, dalam menafsirkan Al-Quran, disebutkah sebagai tahlil ya, atau dia dalam model atau bentuk ijmali. Kemarin pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Ustadz. Ini juga mau tidak mau mencakup tentang mazahibut tafsir dan manahijut tafsir. Nah, kemarin Ustadz sudah memetakan bahwasanya kalau kita lihat dari periode qabla tadwin, berarti susunannya itu ijmali, kemudian tahlili, muqaran, maudhu'i. Kenapa ijmali lebih duluan? Karena itu yang dipaparkan oleh Rasul, yang digunakan oleh Rasul untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat yang ada pada saat itu kepada para sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat pun beberapa ada yang mengikuti beliau. Kalau ketika menjelaskan suatu ayat, dia cuma menjelaskan seperti ini sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Nabi. Jadi sifatnya masih bersifat verbal begitu. Karena dulu sumber ilmu pengetahuan atau sumber penafsiran kan bisa langsung ditanyakan sama Nabi. Ada problem-problem langsung dapat jawaban dari Nabi. Kemudian kasus-kasus yang ada terjadi pada saat itu kan tidak jauh lebih problematik seperti yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari metode metode tahlil ijmali muqarran atau maudhu'i, kalau pada periode tadwin di masa pembukuan itu susunannya sudah berubah. Yang awalnya tadi kan Rasul itu uh, awalnya ijmali karena memang masih ada di situ Nabi, dia sebagai penjelas atau penafsir utama untuk pertanyaan-pertanyaan para sahabat terkait maksud dari suatu ayat. Tapi setelah masa pembukuan kan sudah jauh, lumayan jauh jaraknya dengan Nabi. Dia sudah tidak bertemu lagi dengan Nabi. Nah, di sini mulailah susunannya, ada tahlili, kemudian tahlili pertama ini, kemudian ada ijmali, kemudian muqaran, maudhu'i. Dan ini sejalan dengan penjelasan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Hadra Kirana, bahwasanya tapi ini periode tadwini, jadi masa pembukuan. Nah, ada tahlili. Nah, muncullah kitab-kitabnya ulama-ulama besar. Kemudian ijmali, seperti kemarin disebutkan oleh Ustaz, Tafsir Ad-Dur Mantur fit Tafsir Al-Maksur, karyanya Jalaluddin Asyuyuti. Kan kemarin juga ini sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menangkap di sini bahwasanya kalau misalnya penamaan secara spesifik bahwasanya ini metode ijmali, ini metode tahlili, bahkan kitab-kitab klasik awal itu secara eksplisit dia tidak memunculkan nama-nama tersebut. Belum ada kategorisasi. Nah, pengkategorisasian ini kemudian lahir di belakangan. Nah, inilah pada masa tadwin. Jadi kalau qabla tadwin belum ada. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya berdasar dari apa yang saya pahami pada pertemuan sebelumnya. Ya, terima kasih moderator. Tadi ya. Masih ada yang resen, saya lihat ada Ustazah Hadra Kirana dan Ustazah Nuria. Mungkin Ustazah Hadra Kirana bisa memberikan tanggapan dulu. Baik, sebelumnya saya mungkin akan sedikit memperjelas terkait pernyataan saya sebelumnya tadi. Di sini sebagaimana tadi pertanyaan awal dari
Ustaz Ihsan itu bahwa asal muasal tafsir tahlili ini. Jadi tadi saya mengatakan bahwa memang tafsir tahlili ini terbentuk secara alami dari masanya Nabi, di mana apa contoh penafsirannya Nabi ini uh, tidak atau bukan sepenuhnya memang disebut tafsir tahlili, bahkan sama sekali saya katakan juga tadi bahwa belum ada penamaan terhadap tafsir ini pada masa beliau, pada masanya Nabi. Namun penjelasannya Nabi pada saat itu terhadap ayat-ayat bisa dikatakan mengandung unsur metode tahlili, seperti misal Nabi menjelaskan makna ayat berdasarkan konteks asbabun nusulnya, menafsirkan kata tertentu dalam ayatnya, atau menjelaskan makna-makna ayat hukum atau atau akidah. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa um, asal muasal atau awal mula dibentuknya atau landasan terbentuknya struktur tafsir tahlil ini bermula dari masanya Nabi, dari kebiasaan penjelasannya Nabi terhadap ayat-ayat, bukan mengatakan bahwa Nabi menjelaskan ayat secara tahlili, tapi landasan terbentuknya. Mungkin itu saja penjelasan dari sedikit dari saya. Mungkin Ustazah Nuria, atau saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas tips ya, tambahan dari Ustazah, tanggapan ya dari Ustazah Hadrah. Baik, dari Ustazah Nuria mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, sedikit menambah. Tadi untuk pemaparan dari Ustazah Hadra, saya sepemikiran dengan beliau. Kemudian juga tidak semua ketika pertanyaan atau tidak semua tidak semua hal-hal yang dipertanyakan atau penjelasan dari Rasulullah itu berbentuk perkataan, tapi terkadang langsung dengan mempraktekkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah itu secara keseharian atau seperti yang tadi dikatakan Ustazah Hadra Kirana, bukan mengatakan pembentukan, tapi metode atau langkah yang dilakukan Rasulullah itu sudah ada unsur tahlilinya, begitu. Iya. Kembalikan Ya, ke baik. modal. Ya itu tadi ya, ternyata pertanyaan singkat dari Ustadz Muhammad Ihsan Wijaya ini melahirkan diskusi panjang terkait asal muasal metode tafsir tahlilnya, dan saya sebagai moderator, alhamdulillah saya pribadi mendapatkan banyak hasanah ya, artinya tanggapan dan jawaban yang secara zahirnya berbeda, tapi sebenarnya ini memiliki kebenaran di tempatnya masing-masing ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurul Fatana dan Ustazah Asfira bahwa secara umum kita melihat bahwa Nabi itu menjelaskan, kalau dilihat dari segi metode, itu metode ijmali, karena secara umum ya juga metode ini kan lahir, penyebutan ijmali, tahlili, muqarrar, maudhu'i ini kan lahir setelah masa tadwin ya, ini baru muncul ya setelah mulai para tabi'in ya, atau ulama-ulama abad-abad pertengahan itu mulai bisa menganalisis naskah-naskah tafsir, sehingga lahirlah metode dengan penyebutan oh ini tahlili, oh ini dengan cara ini, seperti sesuai dengan sistematika penulisan naskah-naskah tersebut. Adapun yang dijelaskan oleh Ustazah Nuria Hamimah dan Hadra Kirana juga itu sudah jelas bahwa cara-cara Nabi ketika menjelaskan suatu ayat, caranya ya yang ditempuh itu mengandung unsur-unsur tahlili, seperti menjelaskan kata zolim, atau menjelaskan suatu ayat sesuai dengan asbabun nuzulnya, itu artinya yang dimaksud itu mengandung unsur tahlili seperti itu. Jadi saya rasa kita bisa
menambah ya hasanah kita, keilmuan kita terkait dengan metode tahlili dan ijmali. Masya Allah, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas tanggapan teman-teman, jawaban teman-teman terkait dengan eh, apa namanya ya, eh, materi kita hari ini. Ya, belum eh, beralih ke Ustadz karena ya sudah sudah tersisa ya setengah jam kurang ya. Mungkin ada apa ya, close statement dari Ustazah Nuriyah ya terkait diskusi kita hari ini ya. Close statement dari pemateri kita hari ini terkait eh, hasil diskusi kita dan eh, lainnya ya sebelum kita alihkan ke dosen kita hari ini. Mungkin dari Ustazah Nuriyah disilahkan. Terima kasih moderator. Mungkin mengingat juga waktu sangat sedikit, eh, alang apa dengan hormat saya mungkin langsung mempersilahkan ke dosen karena apa dari diskusi kita ini, apalagi dari makalah saya itu mungkin cukup banyak yang perlu dikritik dan dikoreksi oleh Ustadz. Jadi mungkin waktu 10 menit atau 20 menit itu mungkin tidak cukup. Jadi dengan hormat mungkin saya langsung persilahkan kepada Ustadz. Tabe Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillahi wa ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu jangan lupa ya KTI dan KBBI-nya Nuriyah diperbaiki. Oke, tidak usah kita bahas lebih lanjut, tetapi jangan juga dipandang enteng ya tentang KTI dan KBBI-nya. Tapi sebelum saya lanjut lebih dalam, apakah suara saya kedengaran atau kresek-kresek atau bagaimana? Jelas Kedengaran. Ustaz. Jelas Kedengaran Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah jelas. Jelas. Ustaz. Oke. Terlebih dahulu, saya ingin tanya kepada pemakalah. Saya lihat tadi di rumusan masalah ada metode lili, ada juga pendekatan tahlili, ada corak tahlili. Iya, iya, iya. Sebenarnya ini tahlili Anda kasih masuk di mana atau kasih masuk semua? Nah, saya dengar dulu pemakalah. Hamimah. Silakan. Iya, bagaimana Ustaz? Tabe. Kita lihat di rumusan masalah Anda, ya. Saya lihat tadi ada metode tahlili, ada juga pendekatan tahlili, ada juga corak tahlili. Sebenarnya tahlili itu makhluk apa? Makhluk metode, termasuk pendekatan kah, atau masuk corak? Iya, Kita lihat. yang saya dapatkan Ustadz dalam metode tahlili itu ada Betul itu pertanyaan saya. Kan, ya, tahlili itu masuk apa? Masuk metode, masuk pendekatan, atau masuk corak? Saya tadi lihat tiga-tiganya dikasih kategori ini. Sebenarnya dikasih masuk apa ini? Atau bagaimana? Hmm, metode Ustadz. itu ya. Nah, di Iya. rumusan masalah kedua saya lihat ada pendekatan. Di rumusan masalah ketiga saya baca ada corak. Jadi maksudnya Ustazah Nuriyah. Iya, kalau yang saya dapat yang ada saya dapatkan literatur Ustadz itu menjelaskan tentang corak dalam metode tahlili.
Jadi mungkin saya itu saya berpikiran bilang, oh, dalam metode tahlil ini itu ada corak tersendirinya juga. Jadi saya cantumkan juga Ustadz. Ada syaratnya. Kalau pendekatan, Mungkin kalau dari pendekatan Ustadz, mungkin saya yang salah memahami tentang pendekatan itu Ustadz. Karena kalau saya sadari dalam pendekatan itu saya hanya saya memaparkan kurang lebihnya itu tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam menggunakan metode tahlili. Saya yang keliru Ustaz kalau yang di bagian pendekatan. ya, oke. Baik tahlili, ijmali, dan kawan-kawan ya, empat sekawan ya, kita kemarin beristilah dengan dua atau tiga bersaudara itu bil maksud bil ra'yi atau bil isyari itu masing-masing pasti ada corak ya. Iya Ustaz. Nggak Iya. mungkin bil maksur coraknya misalkan fikih. Ada tahlili yang coraknya tasawuf. Masing-masing ada ya. Dan Iya. seterusnya. Iya. Itu dan umum ya begitulah kita tafsir. Jadi ingat, kita tafsir misalkan Anda kategorikan sebuah kitab tafsir yaitu Jami'ul Bayan ya, Al-Jami' oke. Al-Qurtubi lah misalkan kita ambil. Oke, kita kategorikan metode tafsirnya adalah tahlili. Kemudian dengan pendekatannya birra'yi. Nah, pasti ada coraknya. Jadi ketika sudah diklaim tahlili, sudah diklaim bahwa ini birra'yi, ya, tapi ada corak khususnya. Berarti dari tahlili tapi ada coraknya dia di kategori tafsir ini. Walaupun dia birra'yi, tapi ada kategorinya begini. Itu dulu. Itu dulu. Ada coraknya ya masing-masing. Oke. Kemudian eh, apa yang Anda ketahui Nuria? Perbedaan ijmali dengan tahlili. Ustazah Nuria. Jadi sebenarnya ini saya tidak lihat mukanya ya. Ih, bagus kalau dilihat mukanya atau jaringan mungkin ya. Iya Oh, Ustaz. ya. Kalau Kalau itu kameranya Ustaz biasa langsung bagus. keluar tidak bagus jaringanku Ustaz. Merah. Ya, cukup saran hati saja. Iya. Apa yang Anda ketahui Ustazah Nuria perbedaan tahlili dengan ijmali? Apa perbedaan? Apa perbedaannya? Iya Ustaz. Kalau menggunakan metode tafsir tahlili itu agak lebih mendetail pengkajiannya Ustaz. Apa dikaji dari satu persatu bahkan ayat kosakatanya mufradatnya Ustaz. Sedangkan kalau ijmali itu menjelaskan secara global saja Ustaz. Artinya dalam satu ayat itu dijelaskan, oh dalam satu ayat ini atau surah ini itu plek menjelaskan ini tentang ini. Begitu Ustaz. Ringkasnya begitu yang saya pahami perbedaan ijmali dan tahlili Ustaz. Dan Terima iya, kasih. Karena tadi kata zalim yang dalam surah Al-An'am itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin zalim itu al-zulmi itu diartikan oleh Rasul dalam juz 21 surah Luqman itu dengan syirik dari az-zulmu huwa asyirku ya ketika iya. Nabi mengatakan az-zulmu adalah asyirku itu menurut Anda tahlilika atau ijmalika? Hmm. Eh, saya mendapatkan dari ada bacaan kitab klasik Ustadz, kitab kuning, itu apa? Kan kalau yang saya pahami dari tahlili itu, misalnya ada satu Tahlil kosakata, menurut Nuryami apa kira-kira sekarang saya tahlil, mau lihat. Tahlil itu kalau nak mengatakan zulmu huwa asyirku itu iya, saja Nabi bilang. Jadi menurut Nuria itu apa? tahlili Ustadz. Tahlil. Iya, Kenapa? karena dalam satu kitab saya menemukan Ustadz ayat ini dibahas, kemudian ternyata dari sejarah sejarah apa?
dari penjelasan kitab tersebut itu Rasulullah sampai mengkaitkan dengan hadis mengatakan bahwa mohon maaf Ustadz, maksudnya saya tidak terlalu ingat itu diriwayatkan oleh siapa. Cuma di situ yang saya tangkap, bukan yang saya tangkap, yang saya lihat, Rasulullah menjelaskan kata zalim itu eh, menggunakan hadis, mengatakan bahwa dalam surat tersebut yang dimaksud itu bukan kezaliman yang kalian pahami, itu perkataan Rasulullah kepada sahabat, tapi yang dimaksud dari ayat itu adalah kesyirikan dalam artian ketika kalian misalnya beriman kepada Allah, janganlah beriman kepada yang lain-lain karena pada zaman itu ya seperti kita ketahui bersama bahwa keimanan masyarakat sekitar pada zaman Rasulullah itu masih ada yang menyembah berhala dan itu kalau tidak salah tapi kalau misalnya salah itu bahkan juga Rasulullah sempat menjelaskan apa ya sedikit sejarah yang diceritakan dalam kitab tersebut itu dari Rasulullah. Iya Ustaz. Jadi saya mengatakan, oh, jadi saya di situ berpikiran, oh ini mungkin, bukan mungkin sih, saya menganggap itu tafsir tahlili karena begitu rinci Rasulullah menjelaskan kata zalim, apa, zalim tersebut. Dan saya juga berpikiran itu hanya satu kosakata, tapi dalam kitab tersebut itu dijelaskan kalau tidak salah sampai 1 lembar setengah. Ustaz. Bentar loh, Iya. bentar loh. Oke, oke, oke. Kitab apa dimaksud itu? Ini saya lupa Ustaz. Eh, Apa kita, tahu? Sedang, gimana bagus, sedang. ya Ustaz. Agak lupa kan, Ah, tapi kayaknya anu deh, tafsir Al-Mufassirun kayaknya kalau tidak salah. bagus. Saya Gimana lupa itu? nama kitabnya. Yang penting. Ya, oke. Di situ Hmm. memang Ustaz Nuria tertulis Nabi menjelaskan ayat ini secara tahlili. Begitu Ya, Nuria. tidak Justad tidak menjelaskan bilang Rasulullah menjelaskan itu secara tahlili, tapi saya melihat gaya penjelasan Rasulullah. Saya cuma ini pemikiran saya Ustaz. Cuma saya mengkategorikan dari penjelasan Rasulullah itu menggunakan metode tahlili, artinya ciri khas tahlili Ustaz. Sehingga saya berpikiran ini mungkin Rasulullah menjelaskan secara tahlili karena beliau itu Rasulullah sampai menterkaitkan dengan beberapa hadis. Rasulullah memperkaitkan dengan beberapa hadis. Berarti Nabi memberikan hadis sendiri ya. Padahal Nabi sumber hadis ya. Belum saya tangkap itu. Nah, mungkin begini. Ada tadi satu kalimat yang saya pahami dari Anda, Ustazah Iya, Nuria. iya, Ustaz. Ketika Anda baca buku itu, Anda baca buku itu penjelasannya ada satu halaman, ya banyak. Ada satu halaman banyak. Iya, Sehingga Ustaz. karena penjelasannya itu buku tentang kasus ini, wih, Iya. detail sekali ini penjelasannya ini ulama. Iya kan, berapa halaman dijelaskan. Maka Anda melihat itu adalah tahlili. Ya begitu ya, satu halaman lebih ya penjelasannya itu. Em, 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 iya, Ustadz. Dan itu juga maksudnya dalam satu halaman itu, Ustadz, bukan hanya mufradatnya yang dibahas, tapi apa? Terdapat apa di Nah, nanti campur-campur itu hadis mungkin Nabi yang saya lain, riwayat hadis Nabi yang lain. Begitu. Berarti pemakarannya, cara pemaparannya itu kita yang secara tahlili, ya kan? Pemaparannya itu kita secara tahlili, secara panjang lebar. Dia hubungkan dengan hadis satu, Nabi dengan hadis yang lain. Masa Nabi sendiri menghubungkan dengan hadisnya sendiri? Ya kan? Berarti ini pengarang Sohibul Kitab ini menghubungkan dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Kutubut Tis'ah misalkan, kemudian menarasikan, kemudian menyampaikan, tadi musyrik apa, menyampaikan bagaimana keadaan-keadaan, kenapa Nabi bilang begini, penulis menyampaikan, oh keadaannya penduduk itu begini, dan seterusnya. Baru Anda klaim itu. Ya, oke. Jadi intinya sebenarnya cuma ijmali, ya. Tapi penjelasannya dalam kitab itu tahlili sehingga Anda baca,
tahlili. Tetapi ada unsurnya. Unsur dari tahlilinya ada saja. Betul. Tahlili dan ijmali sama-sama ada syarah mufradat. Ijmali ada syarah mufradat. Tahlili ada juga penjelasan biasa syarah mufradat. Ya kan? Ah, oke. Berarti ada elemen terkecil dari tahlili dan ada juga yang dari ijmali. Ya, itu. Cuma bukan sampai situ. Bukan sampai situ. Ya, oke. Ijmali penjelasannya Anda tulis sendiri sini. Ada munasabah, asbabun nuzul, ya kan? Dan seterusnya Anda jelaskan di sini. Kalau tahlili, ijmali itu jarang, sedikit-sedikit. Anda tadi katakan tafsir Al-Jalalain itu ya satu dua dia yang ada sebelum nuzulnya. Yang ada yang panjang-panjang juga tak sedikit ji. Rata-rata pendek-pendek sekali ji. Ya kan? La raiba la syakka dan makna setelahnya. Untuk itu bul- ah saya nanti minta juga dari Anda Anda harus baca ya Anda harus baca. Kalau Anda tidak mengerti minggu depan ada sesi lah setengah jam minimal saya ya. Minimal setengah jam saya atau 50 menit untuk saya. Kita diskusi. Kita diskusi. Nah, kira-kira kapan sesuatu dikatakan metode tafsir dan kapan dikatakan pendekatan tafsir dan kapan dikatakan corak tafsir dan yang mana dikatakan sumber tafsir. Saya mau minggu saya mau dalam minggu ini Anda cari ya semua ini semua ya baik pembekalan sebelumnya maupun pembekalan akan datang karena pasti ini akan kita berbicara pasti tentang empat ini. Saya mau Anda banyak membaca ya yang dimaksud Anda katakan tahlili metode tafsir. Kenapa tahlili dikatakan metode tafsir? Di kitab yang lain, di buku yang lain tidak. Tahlili itu adalah pendekatan tafsir. Nah, kenapa dikatakan tahlili pendekatan tafsir? Ya, jadi misalkan ulama beda pendapat. Sama juga nanti bil maksur bil ra'i. Bil maksur bil ra'i itu termasuk metode tafsir. Tidak, ada ulama yang mengatakan tafsir bil maksur bil ra'i adalah pendekatan tafsir. Tidak juga, bukan metode, bukan pendekatan. Bil maksur bil ra'i termasuk sumber tafsir. Kenapa bisa? Ya, saya mau Anda paham. Anda paham karena kemarin mungkin belum tuntas metode tafsir itu apa sebenarnya? Pendekatan tafsir itu bagaimana bentuknya? Ya, sumber tafsir itu makhluk apa itu? Ya, dan seterusnya. Corak juga, kalau corak secara umum hampir dikatakan sepakat lah. Ya, corak tafsir misalkan coraknya Kapikika atau Al-Adabi Ijtimaika itu sepakat ya. Jadi agak gampang ini kalau corak. Jadi fokuskan saja kapan sesuatu dikatakan metode tafsir, kapan dikatakan pendekatan tafsir dan sumber tafsir, ya. Dan ini sampai sekarang ulama beda pendapat. Jangankan ulama, se-Indonesia saja beda pendapat. Jangankan se-Indonesia, saya sudah wawancarai juga sebagai penelitian saya. Saya sudah wawancarai dosen-dosen prodi kita, kurang lebih 15 orang ini, ya. Beda-beda semua jawabannya. Beda-beda soalnya. Dosen-dosen pasca saja, dosen-dosen UIN saja, Usuluddin saja, itu beda-beda. Beda-beda. Apakah tahlil itu metode, apalagi itu pendekatan, itu beda-beda dan seterusnya. Ini harus kita pahami. Orang menganggapnya beda karena apa? Tentu ingat, saya berikan clue. Seseorang menganggap beda antara satu dengan lainnya karena diawali ontologi yang berbeda. Saya ulang, diawali ontologi atau diawali definisi yang berbeda. Sebelum saya tutup, sebelum pukul 10.00, sama dengan kalau kita katakan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah, ada ulama mengatakan itu sholat tapi secara etimologi, secara bahasa. Apa makna sholat secara bahasa? Doa. Karena doa
berarti tidak mesti kita berwudu sholat jenazah. Tapi tidak, sholat jenazah kan ada takbirnya, ada salamnya, ya, ada al-fatihahnya. Berarti sholat secara terminologi, secara syariat, secara istilah. Maka ada ulama mengatakan sholat jenazah tetap berwudu, tetap berwudu. Ya, kalau tadi secara sholat etimologi, ya tidak sempurna, tidak ada itu 13 rukun sholat, tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Berarti bukan sholat syariat itu, bukan sholat secara istilahi itu, etimologi. Nah, dua pendapat ulama. Kenapa beda? Makanya ada bahkan pendapat ketiga. Kalau begitu, kalau tidak salah Abu Hanifah atau siapa itu ya, minimal imamnya yang berwudu, makmumnya boleh yes, boleh no. Ya, Ustaz Sabdan, Ustaz Lukman, dan lain sebagainya pernah dengar pendapat ini, tidak pernah baca. Nah, Kalau saya baru Ustaz. Ustaz Guli mana Ustaz Guli ini? Kenapa tidak aktif lagi? Nah, Ustaz Guli ada sih. Baru saya lihat lagi Ustaz Guli. Ustaz Guli juga ini bisa tanya-tanya ini dan seterusnya. Iya kan? Begitu. Kenapa? Berawal dari ontologi yang berbeda. Oke? Ontologi yang berbeda. Sudah ada Ustaz Guli juga dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Begitu ya. Begitu, begitu. Jadi saya minta eh, lihat definisinya baik-baik karena perbedaan definisi nanti perbedaan epistemologi kategorinya bagaimana ya. Jadi saya berikan tugas ini, walaupun ini bukan dalam bentuk makalah, saya mau Anda penguatan ya supaya betul-betul memahami apa perbedaan antara keempat item ini. Ya, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Insyaallah apa yang tercecer dan belum kita bahas, ingatkan saya, kita akan berjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 10 ya. Ustaz. Silakan, silakan.